Aku tinggal di sebuah daerah trans di salah satu provinsi di Indonesia. Aku anak pertama dan memiliki seorang adik laki-laki. Ibuku bekerja di ladang, sementara ayah bekerja di perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit di sini. Apa yang kalian bayangkan ketika aku menyebut daerah trans? Daerah yang jauh dari peradaban dan teknologi pada masanya ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang listrik, minimarket, dan segala macamnya mulai ada dan desa kami tidak terlalu sepi seperti dulu. Waktu usiaku 6 tahun, di desa ini masih sangat gelap gulita. Aku pergi mengaji selepas maghrib bersama teman-teman, hanya membawa sebuah obor yang disiapkan bapak dan ibu dari rumah. Itu pun sebelum ada gangguan dari arwah Mbok Jamu yang kerap menghantui anak kecil yang akan pergi mengaji. Sebenarnya bukan anak kecil aja ya, bapak-bapak yang pulang kerja tengah malam juga kerap dihantui. Padahal setauku Mbok Ponirah adalah sosok yang baik semasa hidupnya. Mbok Ponirah seorang tukang jamu yang menjajakan jamunya selepas asar. Banyak ibu-ibu dan keluarga yang menjadi langganannya. Mbok Ponirah membuat jamunya sendiri. Ini terlihat dari tangannya yang kuning ketika ia menumbuk rempah-rempah. Jamunya pastinya enak, sehat, dan membuat badan segar. Kata ibu, ketika aku masih kecil dulu, aku jadi doyan makan ketika minum ramuan jamu khusus yang dibuatkan oleh Mbok Ponirah. Mbok Ponirah hidup sebatang kara. Tinggal sendirian di daerah trans ini tanpa ada suami dan anak-anaknya. Bukan tidak memiliki, tapi mereka semua pergi ke kota tanpa pernah kembali. Bahkan sampai Mbok Ponirah meninggal dunia. Jadilah kami semua yang ada di desa trans ini yang menjadi keluarganya. Ya, beliau benar-benar baik. Beliau sangat rajin, suka membantu sesama. Beliau rela tidak jualan ketika ada tetangganya yang hajatan. Sosok Mbok Ponirah terkenal penyayang, apalagi kepada anak-anak. Beliau bahkan rela tidak mengenakan pakaian bagus ketika si empu hajatan memiliki hajat. Ya, Mbok Ponirah hanya mengenakan kaos besar dan celana kulot untuk mencuci piring di tempat hajat. Di saat yang lain mengenakan gaun-gaun dengan makeup yang tebal. Aku dulu kerap mengambil tempat di sampingnya, entah kenapa aku suka mendengarkan semua cerita dari Mbok Ponirah. Walaupun aku dulu belum mengerti banyak. Dan Mbok Ponirah juga kerap mengusap-usap rambutku, seolah sedang mengusap rambut anaknya. Mungkin ya beliau rindu sama anak-anaknya ya. Aku akan masuk pada bagian hari meninggalnya Mbok Ponirah ya. Mbok Ponirah berjualan jamu menggunakan sepeda. Mulai berjualan sekitar jam 2:30 subuh. Beliau berjualan di desa ini dan di desa sebelah yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Jika waktu salat tiba, Mbok Ponirah akan berhenti di surau atau musola. Selain baik hati, penyayang, dan rajin, Mbok Ponirah juga dikenal sebagai seorang yang taat beribadah. Dan semuanya bermula saat aku mendengar cerita dari bapak-bapak di sini, di mana hari itu sepeda Mbok Ponirah ditemukan di dekat ladang sawit. Memang bisa dibilang jauh ya, maksudnya tidak ada banyak rumah di sana. Sepeda itu ringsek dengan ban yang tertekuk menjadi 2, sementara botol-botol jamu berserakan dan pecah di jalan. Jenazah Mbok Ponirah tergeletak di tengah jalan dengan isi perut yang terburai, wajah yang remuk, dan anggota tubuh yang sudah tidak sempurna lagi. Kemungkinan besar Mbok Ponirah menjadi korban tabrak lari. Berhubung lokasi penemuan jenazah Mbok Ponirah termasuk daerah yang sepi, jadilah tidak ada yang tahu persis kejadian naas yang merenggut nyawa Mbok Ponirah itu. Para warga memilih mengurus jenazah Mbok Ponirah secara mandiri. Maksudnya tidak melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Dan yang menyedihkan, tidak ada yang tahu di mana anak-anak dan suami Mbok Ponirah. Jadi sampai beliau dikebumikan, tidak ada anak-anak atau saudara yang mengunjungi. Semenjak hari itu,
ramai terdengar kabar kalau arwah Mbok Ponirah selalu bergentayangan mengelilingi desa. Desa menjadi sepi, tidak ada lagi orang-orang yang berlalu lalang ketika senja tiba. Semua menutup pintu rapat-rapat. Warga desa lebih rela berada di dalam rumah walaupun gelap dan hanya berteman dengan lampu teplok saja. Di malam-malam berikutnya, semua tidak lagi sama. Ya, malam-malam setelah kematian Mbok Jamu kesayangan kami itu. Dulu, setiap senja tiba, anak-anak akan dengan riangnya berjalan bersama menuju surau untuk belajar mengaji. Lalu setelah pulang mengaji sekitar jam 7:30 malam, biasanya anak-anak akan bermain bersama meski sebentar di halaman rumah. Tapi semua keceriaan itu tidak ada lagi. Dan hal itu terjadi sejak para warga desa mendapatkan teror dari arwah Mbok Ponirah. Satu hari setelah jenazah Mbok Ponirah ditemukan, teror itu dimulai. Saat itu senja, selepas maghrib seperti biasa, aku dan teman-teman berangkat mengaji. Tapi belum juga kami sampai ke surau, lamat-lamat terdengar suara lonceng sepeda. Suara yang awalnya jauh di belakang kami, tapi lama-lama suara itu mendekat dan aku bersama teman-teman yang sedang berjalan beriringan menepi, bermaksud memberi jalan untuk sepeda yang akan lewat itu. Sepeda itu pun melaju mendahului kami. Loncengnya berbunyi dan sosok yang menaiki sepeda itu bersuara menawarkan dagangannya. Jamu, jamu. Sontak aku dan teman-teman saling memandang. Entah siapa yang memulai, akhirnya kami membalik badan kemudian berlari. Obor yang sedang kami pegang terlempar ke sembarang arah. Bahkan sendal yang kupakai pun terlepas. Aku sampai di rumah dengan terengah-engah. Napas memburu tidak beraturan. Ibu mengambilkan air minum, kemudian aku meneguknya sekali habis. Setelah agak tenang, aku bercerita kalau baru saja aku bertemu dengan arwah Mbok Ponirah. Tapi ibu justru memarahiku dan mengatakan kalau arwah penasaran itu tidak ada. Keesokan harinya, berita tentang arwah Mbok Ponirah yang gentayangan menyebar ke seluruh desa. Ya, arwah Mbok Ponirah menjadi topik utama di setiap perbincangan warga. Selain anak-anak yang pergi mengaji, para peronda juga ditemui oleh arwah Mbok Ponirah. Malam berikutnya, anak-anak tidak ada yang berangkat mengaji, meski para orang tua membujuk dan bersedia mengantar, tapi anak-anak tetap enggan untuk pergi. Teror arwah Mbok Ponirah tidak berhenti sampai di situ. Selain anak-anak, para peronda dan warga yang pulang bekerja larut malam juga ditemui arwah Mbok Ponirah di jalan. Bahkan setiap malam, pintu rumah warga sering diketuk. Arwah Mbok Ponirah menawarkan jamunya dari rumah ke rumah. Pernah suatu kali ada warga yang membukakan pintu saat pintunya diketuk. Pemandangan yang ada di depannya membuat pemilik rumah menjerit histeris. Menurut penuturannya, malam itu dia melihat arwah Mbok Ponirah tapi dengan rupa yang menyeramkan. Wajahnya hancur, tidak berbentuk dan berlumur darah. Bukan hanya itu, arwah Mbok Ponirah menemui warga dengan wujud yang persis saat beliau meninggal, dengan tubuh dan isi perut yang terburai. Dan suasana desa saat itu benar-benar mencekam. Para warga sepakat untuk mengirimkan doa bersama untuk arwah Mbok Ponirah setiap usai sholat maghrib. Banyak yang mengira apakah sebab gentayangannya arwah Mbok Ponirah itu karena tidak ada yang menggelar acara tahlilan atau doa bersama untuk almarhum. Tapi ya semuanya hanya dugaan, tidak ada yang tahu pastinya. Yang jelas para warga mendoakan untuk kebaikan semuanya. Teror itu berlangsung sampai 40 hari setelah kematian Mbok Ponirah. Setelah melewati 40 hari, para warga sudah mulai memberanikan diri dan beraktivitas pada malam hari. Anak-anak mulai kembali mengaji setelah sebelumnya Pak Ustadz mendatangi rumah muridnya satu persatu. Pak Ustadz menjelaskan kalau arwah gentayangan itu tidak ada. Yang ada hanya jin yang menyerupai seseorang di masa hidupnya. Dengan tujuan membuat manusia takut dan lupa akan ketentuan Allah. Lalu
Apakah teror itu berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Setiap senja masih terdengar suara lonceng sepeda, persis seperti lonceng sepeda milik Mbak Ponira semasa hidupnya. Oke, itu dia untuk mencekam kali ini. Terima kasih untuk warga Skaudi yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa juga untuk di-share, di-subscribe, di-komen, dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat warga Skaudi juga yang punya pengalaman horor ya, baik pengalaman pribadi, pengalaman orang tua, pengalaman teman, silahkan dikirim saja ceritanya melalui email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Raden Ruli pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.